Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil research kami tentang pendidikan karakter dari kajian Thomas Likona. Ini kami terdiri dari 8 anggota, yaitu Salwa Nabila Yuknanta, Melanie Anjeswati, lalu ada Nabila Putri Azhara, lalu Muhammad Yasar Aryasena, saya sendiri, lalu ada Siva Nuring Tias Sarah Akila, Anissa Nafa Maharani, dan Olivia Triwulandari. Materi kami berisi tentang riwayat hidup Thomas Likona, pengertian pendidikan karakter, tujuannya, lalu nilai dasar, prinsip pendidikan, pendekatan, metode, dan terakhir pendidikan karakter dalam pengelolaan kelas di sekolah. Pertama ada riwayat hidup Dr. Thomas Likona. Thomas Likona sendiri lahir pada tanggal 4 April tahun 1943. Thomas Likona adalah seorang psikolog perkembangan dan profesor pendidikan di State University of New York. Dia memperoleh penghargaan atas pekerjaannya di bidang pendidikan guru dan saat ini memimpin Center of the 4th and 5th R2 atau dalam kurung Respect and Responsibility. Di bagian yang kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai pendidikan karakter. Definisi pendidikan karakter. Thomas Likona menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Kemudian, pendidikan karakter juga memiliki makna, usaha sengaja atau sadar untuk mewujudkan kebajikan, yaitu kualitas kemanusiaan yang baik secara objektif, bukan hanya baik untuk individu perseorangan, tetapi juga baik untuk masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, Thomas Likona memaparkan komponen-komponen karakter yang baik, yaitu yang pertama ada pengetahuan moral, yang berisi tentang kesadaran moral, pengetahuan nilai moral, penentuan perspektif, pemikiran moral, dan pengambilan keputusan dan pengetahuan pribadi. Yang kedua yaitu perasaan moral, berisi tentang hati nurani, harga diri, empati, mencintai hal yang baik, kendali diri, dan kerendahan hati. Dan yang terakhir yaitu tindakan moral, berisi tentang kompetensi, keinginan, dan kebiasaan. Selain itu, Thomas Likona juga memaparkan 10 kebaikan karakter esensial, yaitu kebijaksanaan, keadilan, ketabahan, kendali diri, kasih, sikap positif, kerja keras, integritas, rasa syukur, dan kerendahan hati. Yang ketiga ada tujuan pendidikan karakter. Tujuan menurut Thomas Likona, tujuan pendidikan karakter adalah untuk membimbing para generasi muda menjadi generasi yang cerdas dan membentuknya untuk memiliki perilaku yang baik dan berbudi. Aspek yang menonjol sebagai tujuan pendidikan karakter, A adalah kesadaran moral, B mengetahui nilai moral, C menentukan perspektif, D pemikiran moral, E pengambilan keputusan, dan yang terakhir F pengetahuan pribadi. Selanjutnya adalah nilai-nilai dasar pendidikan karakter. Menurut Likona, terdapat dua macam nilai dalam kehidupan, yaitu moral dan non-moral. Nilai-nilai moral merupakan hal-hal yang dituntut dalam kehidupan seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Sedangkan, untuk nilai-nilai non-moral tidak membawa tuntutan apapun. Nilai ini lebih menunjukkan sikap yang berhubungan dengan apa yang kita inginkan ataupun yang kita sukai. Lalu, Likona juga menjelaskan lebih lanjut bahwa nilai-nilai moral dapat dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu universal dan non-universal. Nilai-nilai moral universal dapat berupa memperlakukan orang lain dengan baik, menghormati pilihan hidup, dan kesetaraan yang dapat menyatukan semua orang dimanapun mereka berada. Sedangkan, nilai-nilai moral yang bersifat non-universal merupakan nilai-nilai yang dapat menjadi tuntutan pada sebuah individu, tetapi hal tersebut belum tentu menjadi sebuah tuntutan bagi individu lain. Contohnya seperti kewajiban yang berlaku pada sebuah agama. Terdapat beberapa prinsip dalam pengembangan karakter, yaitu
mengembangkan nilai-nilai etika inti dan kinerja pendukungnya sebagai pondasi karakter yang baik. Lalu mendefinisikan karakter secara komprehensif yang mencakup pikiran, perasaan, dan perilaku. Menggunakan pendekatan yang komprehensif, disengaja, dan proaktif dalam pengembangan karakter. Lalu, menciptakan komunitas sekolah yang penuh dengan perhatian, memberikan peserta didik kesempatan untuk melakukan tindakan moral, membuat kurikulum akademik yang bermakna dan menantang yang menghormati semua peserta didik, mengembangkan karakter, dan membantu peserta didik untuk berhasil. Lalu usahakan untuk mendorong motivasi diri peserta didik. Libatkan staf sekolah sebagai komunitas pembelajaran dan moral untuk berbagi tanggung jawab dalam pendidikan karakter dan untuk mematuhi nilai-nilai inti yang sama dalam membimbing pendidikan peserta didik. Lalu, tumbuhkan kebersamaan dalam kepemimpinan moral dan dukungan jangka panjang bagi inisiatif pendidikan karakter. Juga melibatkan anggota keluarga dan masyarakat sebagai mitra dalam upaya pembangunan karakter. Yang terakhir, mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai pendidik karakter, dan sejauh mana peserta didik memanifestasikan karakter yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarakila Sabira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan pendidikan karakter menurut Thomas Likona. Thomas Likona membagi pendekatan pendidikan karakter menjadi 5 poin, yaitu yang pertama ada pendekatan penanaman nilai. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri peserta didik. Tujuan utama pendekatan ini adalah diterimanya nilai-nilai sosial tertentu oleh peserta didik dan berubahnya nilai-nilai peserta didik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang diinginkan. Lalu yang kedua, ada pendekatan perkembangan kognitif. Pendekatan ini mendorong peserta didik untuk berpikir secara aktif tentang masalah-masalah moral maupun dalam membuat keputusan-keputusan moral. Lalu yang ketiga, ada pendekatan analisis nilai. Pendekatan ini memberikan penekanan pada perkembangan kemampuan peserta didik untuk berpikir secara logis dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial. Lalu yang keempat, ada pendekatan klarifikasi nilai. Pendekatan ini memberi penekanan pada usaha untuk membantu peserta didik dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri, serta meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri. Lalu yang kelima, ada pendekatan pembelajaran aksi. Pendekatan ini memberi penekanan pada usaha memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral baik secara kelompok maupun perorangan. Berikutnya, menurut Thomas Likona, terdapat 12 pendekatan dalam mengimplementasikan nilai pendidikan karakter secara menyeluruh. 9 diantaranya dilakukan guru dalam kelas, dan 3 pendekatan selanjutnya dilakukan oleh sekolah. Pendekatan komprehensif yang menuntut guru dalam implementasi pendidikan karakter antara lain yaitu: yang pertama ada menjadi pengasuh, model, dan mentor bagi siswa. Yang kedua, guru menciptakan sebuah komunitas kelas bermoral. Guru menciptakan sebuah komunitas bermoral di dalam ruang kelas untuk membantu siswa saling mengenal, saling menghormati, dan saling menjaga satu sama lain. Lalu yang ketiga ada disiplin moral. Guru melatih siswa memiliki disiplin moral dengan menggunakan aturan sebagai kesempatan untuk membantu menegakkan moral, kontrol terhadap diri sendiri, dan sebuah generalisasi rasa hormat bagi orang lain. Lalu yang keempat, mewujudkan lingkungan kelas yang demokratis. Guru dituntut untuk menciptakan sebuah lingkungan kelas yang demokratis, melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan, dan berbagi tanggung jawab untuk menciptakan ruang kelas yang baik, serta nyaman untuk belajar. Selanjutnya yang kelima ada membelajarkan nilai melalui kurikulum. Guru dituntut untuk mengajarkan nilai-nilai yang baik melalui kurikulum, menggunakan pelajaran akademik sebagai kendaraan untuk membahas permasalahan etika seperti pendidikan seks, narkotika, dan alkohol. Lalu yang keenam ada melaksanakan pembelajaran kooperatif. Lalu yang ketujuh ada menumbuhkan kesadaran dari diri. Guru mengembangkan seni hati nurani dengan membantu mereka mengembangkan tanggung jawabnya secara akademik dan rasa hormat terhadap nilai-nilai belajar dan bekerja. Lalu yang kedelapan ada mencerminkan moral. Guru dituntut untuk membantu siswa merefleksikan moral melalui membaca, menulis, berdiskusi, latihan, membuat keputusan, dan berargumen. Lalu yang kesembilan ada membelajarkan penyelesaian konflik. Guru mengajarkan siswa mencari solusi dari sebuah konflik sehingga para siswa memiliki kapasitas dan komitmen untuk memecahkan masalah tanpa kekerasan.
Sedangkan pendekatan komprehensif yang menuntut sekolah dalam memberikan pendidikan karakter kepada siswa antara lain yaitu yang pertama, pengasuhan lebih dari ruang kelas. Sekolah dituntut untuk memiliki sifat penyayang di luar lingkungan kelas dengan menggunakan peran model yang inspiratif, memberikan pelayanan sekolah dan komunitas kepada para siswa untuk menunjukkan cara peduli dan memberikan kepedulian nyata terhadap orang lain. Lalu yang kedua, menciptakan kebudayaan moral yang positif di sekolah. Kebudayaan moral yang positif dikembangkan melalui kepemimpinan seorang kepala sekolahnya, disiplin dari seluruh warga sekolah, memiliki kebersamaan, pemimpin para siswa yang adil, bermoral antar orang dewasa, dan menyediakan waktu untuk membahas tentang moral yang mendukung dan memperkuat nilai-nilai yang diajarkan di dalam kelas. Lalu yang ketiga, sekolah, orang tua, dan masyarakat sebagai mitra. Wali murid merupakan guru moral pertama bagi anak-anak. Sekolah mengajak wali murid untuk mendukung sekolah dan segala upayanya untuk menanamkan nilai-nilai yang baik serta mencari dukungan lain seperti kalangan keagamaan atau media lain untuk memperkuat nilai-nilai pendidikan karakter yang diajarkan oleh sekolah. Selanjutnya ada metode pendidikan karakter. Menurut Thomas Likona, karakter berkaitan dengan pengetahuan atau moral knowing, perasaan atau moral feeling, dan tindakan atau moral action yang menjadi dasar yang kuat dan sebagai rujukan implementatif untuk membentuk pendidikan karakter yang koheren dan komprehensif. Metode pendidikan karakter menurut Thomas Likona ada 3, yaitu yang pertama, metode kognitif. Metode kognitif ini misi atau sasaran yang harus dibidik dalam mengajari dan dari tidak tahu menjadi tahu, dan pada tahap-tahap berikutnya dapat membudayakan akal pikiran sehingga dia dapat memfungsikan akalnya menjadi kecerdasan intelijensia. Yang kedua ada metode efektif. Metode ini berkenaan dengan perasaan, emosional, dan pembentukan sikap di dalam diri pribadi seseorang dengan terbentuknya sikap empati, antipati, mencintai, membenci, dan lain sebagainya. Sikap ini semua dapat digolongkan menjadi kecerdasan emosional. Yang ketiga adalah metode psikomotorik. Nah, metode ini berkenaan dengan tindakan, perbuatan, perilaku, dan lain-lain. Metode ini merupakan domain yang meliputi gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Keterampilan yang akan berkembang jika sering dipraktekkan ini dapat diukur berdasarkan jarak, kecepatan, teknik, dan cara pelaksanaannya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang ke-8, yaitu pendidikan karakter dalam pengelolaan kelas sekolah. Ada 6 bentuk. Yang pertama, membuat sekolah menjadi sekolah berkarakter. Yang kedua, mengajarkan materi akademik dan karakter secara serempak. Yang ketiga, mempraktikkan disiplin berbasis karakter. Yang keempat, mengajarkan tata krama yang baik. Yang kelima, mencegah kekejaman teman sebaya dan mendorong kebaikan. Dan yang terakhir adalah membantu anak dan orang dewasa bertanggung jawab membangun karakter diri. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.